Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, para hadirin, para ketua berkesubuhan yang semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita semua. Kembali pada subuh hari ini kita bisa hadir dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, yang mana memang sholat beribadah adalah merupakan tujuan hakiki penciptaan manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan di muka bumi ini, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Oleh karena itu, mari kita jadikan semua sisi-sisi kehidupan kita bernilai ibadah. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah ibadah. Jadi jangan hanya sibuk dengan perkara dunia sampai kita melupakan namanya ibadah. Oleh karena itu, Baiker Subuhan hadir. Kita ini di Baiker Subuhan menjadikan apa-apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai jalan bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah. Kita pergunakan motor-motor kita untuk beribadah, kita pakai ke masjid, kita pakai ke tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kebaikan. Itu semua adalah merupakan usaha kita agar semua bentuk kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah. Kenapa jemaah sekalian? Karena ibadah itu sejatinya bukan hanya kewajiban. Ibadah itu adalah merupakan kebutuhan sebenarnya. Bukan cuma kewajiban. Ibadah adalah merupakan kebutuhan. Jadi para ulama menjelaskan, manusia itu terbentuk atas 3 unsur. Apa itu? Yang pertama adalah jasad. Tubuh kita ini kebutuhannya adalah apa? Kebutuhan tubuh kita mandre, ya, makan, minum, ngopi, makan gorengan, nasi kuning, jalan kote, bepa janda dan seterusnya. Itu adalah merupakan kebutuhan agar jasad kita kuat, agar tubuh kita sehat, agar tidak sakit batang kaleta. Ya, jadi biasa kita sebutkan mapedi batang kaleku. Semua itu kita lakukan agar tubuh kita sehat. Termasuk juga kebutuhan tubuh kita adalah olahraga. Nah, jadi ini apa? Nasihat buat kita semua, di samping kita makan, usahakan juga terus berolahraga. Karena makanan itu kalau bertumpuk terus, ya, itu kalau kebanyakan juga akan menimbun lemak, menimbun zat-zat yang kurang baik bagi tubuh. Maka caranya untuk menghilangkan zat-zat yang buruk itu adalah salah satunya adalah dengan berolahraga. Ya, berolahraga. Maka mari kita berolahraga, jalan-jalan, lari-lari. Apalagi disebutkan dalam hadis, olahraga yang disunahkan itu adalah berenang, berkuda dan memanah. Namun secara umum kata para ulama, semua bentuk olahraga yang melatih fisik kita itu dianjurkan, disunahkan. Untuk apa? Untuk sebagai latihan bagi kita agar kita bisa kuat, agar kita bisa sehat, agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan, jangan berlebihan dalam perkara itu. Ada orang yang berolahraga, kalau berolahraga melesi, lari-lari melesi, 5 km, 10 km, mas sepeda melesi. Tapi sisana emuni bange, ya
malas-malasan. Malas-malasan atau melampaui masjid. Ya mestinya olahraga itu membuat kita semakin bersemangat di dalam ibadah. Jadi perkara-perkara mubah seperti makan dan minum itu, makan, olahraga itu boleh, silakan. Bentuk komunitas-komunitas. Namun yang menjadi masalah adalah ketika perkara-perkara tersebut justru melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti juga yang sekarang ini kan musim nonton bola. Boleh, silakan. Tapi jangan sampai nonton sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat begadang nonton World Cup tapi bangun subuh tidak bisa. Nah, ini kan tidak apa ya? Tidak adil. Bisa ki begadang wadiki moto atau wadiki dedi matindro dalam rangka untuk nonton bareng, tapi kita tidak bisa menahan diri kita atau tidak bisa bangun dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ini sudah berlebihan. Ya. Nah, begitu juga kita juga mengidolakan pemain-pemain bola misalnya, tokoh-tokoh olahraga atau orang-orang yang berkecimpung di bidang olahraga itu silakan, tidak apa-apa. Ada yang suka Messi, ada yang suka Ronaldo, silakan. Ada yang suka Mbappe, Vinicius Junior, siapa lagi? Ya pokoknya pemain-pemain bola silakan disukai, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai karena suka sama Ronaldo sampai benci sama Messi. Atau sama-sama fans. Ya, satunya fans Messi, satunya fans Ronaldo. Bertengkar gara-gara ya Ronaldo katanya tidak cetak, Messi hat-trick. Akhirnya Messi hat-trick, yang jadi bulan-bulanan itu Ronaldo, kasihan Ronaldo. Padahal Ronaldo tidak ada salahnya, cuma memang tidak mencetak gol. Nah, ini kadang kita ini terjatuh dalam perkara ini. Biasa kalau berlebihan dalam mencintai seseorang sampai membuat kita tidak adil dalam menilai ya orang lain. Ya, ini juga tidak apa ya, yang tidak seimbang adalah kita menyukai ya atlet-atlet olahraga, suka sama pemain sepak bola, tapi tidak mengenali tokoh-tokoh dalam Islam, para sahabat, misalnya Rasulullah SAW yang paling utama. Itu perlu kita pelajari, perlu kita ketahui bagaimana seluk-beluk kehidupan beliau. Makanya dananya Sirah Nabawiyah. Kita belajar Sirah Nabawiyah untuk mengetahui seluk-beluk kehidupan Nabi SAW. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Yang paling layak kita idolakan adalah Rasulullah SAW. Yang paling layak kita cintai, yang kita ikuti jalan kehidupannya adalah Rasulullah SAW. Setelah itu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Bukan malah lebih kenal sama pemain sepak bola daripada tokoh-tokoh Islam, daripada para ulama. Maka ini menjadi perhatian buat kita semua jamaah sekalian, terus kita di Baker Sebuah. Kalau di Baker Sebuah kuitai dia tuh gak akan andalkan. Ya. Sama aja dengan saya. Kalau saya itu sebenarnya saya suka Ronaldo. Tapi sering juga saya suka Messi. Ya. Kadang juga saya suka Mbappe. Apalagi Vinicius Junior. Yang penting ikan jago ya rukuji. Ya pakar bawa amannya kan seperti itu. Jadi fans itu enggak usah terlalu ngotot-ngototan, enggak usah terlalu suka sekali sama Messi. Sisanya dikala Messi mau perhatian misalnya kan. Jadi fans itu harus cerdas. Siapa yang berpeluang untuk menang, maka itu yang kita dukung. Jadi prinsip saya seperti itu ya. Makanya ditanya kemarin siapa jagoan tahu? Saya jagoanku Argentina, Brazil, Prancis, Jerman, apalagi Jepang, apalagi yang jago-jago, Maroko. Pokoknya yang jago semua saya dukung. Supaya kita tidak sakit hati kalau kalah. Nah setelah itu ya gue dina seru apa kan? Seni dina seru, ikuna dina seru, ya seni apa kan? Jadi intinya jemaah sekalian, tubuh ini perlu dengan asupan-asupan, ya, asupan makanan, asupan olahraga agar tubuh kita sehat. Nah kemudian bagian yang kedua adalah akal. Apa kebutuhan akal kita? Ilmu. Jadi kita perlu belajar, perlu kita guru supaya diri mencaji tahu agar tahu makurang isen. Ya bahasa kasarnya adalah
orang bodoh. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu dibutuhkan untuk mencerdaskan akal kita, untuk memahami bagaimana ini kehidupan kita, untuk memahami bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar. Di samping kita beribadah, kita perlu belajar untuk mengetahui bagaimana tata cara ibadah yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana caranya mandi junub. Ini masih ada orang yang kalolo tapi dia ini semacam junub, gimana caranya? Perkara-perkara yang dasar seperti itu tidak tahu masalah mandi junub. Ya, tata cara sholat, tata cara wudhu, itu perlu kita pelajari supaya kita bisa paham bagaimana caranya beribadah yang benar. Jadi makanya kita di Baitur Subuhan ini, mari kita belajar, mari kita menuntut ilmu. Kalau kita punya kesempatan, maka hadirilah majelis ilmu. Hadirilah di mana di situ ada nasihat-nasihat agama, karena ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi penuntut ilmu adalah golongan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha wa malaikatahu, innallaha, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikatnya, bersama dengan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di lubang, sampai ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Jadi orang-orang yang ada di dalam aktivitas ilmu itu adalah orang-orang yang dicintai oleh seluruh makhluk. Ya, bukan hanya Allah yang mencintai kita, tetapi juga malaikat, tapi juga seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semut-semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di mana? Di lautan juga mencintai kita. Kenapa? Karena kalau orang berilmu, maka dia akan menjadi orang-orang yang baik, yang dengan kebaikannya itu akan memancar kepada seluruh makhluk yang ada di sekitarnya. Dia cinta kepada Allah, dia yakin kepada malaikat, dia berbuat baik kepada sesama manusia, dia sayang kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Itu orang berilmu. Tapi kalau kita tidak berilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa terjadi kepada kezoliman. Ya, betapa banyak orang yang sekarang kurang paha, kurang iseng, tidak mau belajar, akhirnya dia berlaku zolim, melakukan kesyirikan, berlaku zolim kepada orang, cede bawa tersinggung, kemudian dia berkelahi, menzolimi orang. Saya sering katakan ya, sekarang itu betapa sering kita melihat situasi di mana sedikit saja permasalahan kemudian berkembang menjadi sesuatu hal yang perkelahian, pembunuhan, gara-gara baku senggol saja, baku lirik-lirik ketemu di jalanan, satunya muka jelek, ya sedang tangai, satu tersinggung, akhirnya baku berkelahi. Kemarin saya ceritakan itu ada orang yang mogok mobilnya, kemudian dia kasih bunyi, pas muni gas-gasi, orang di situ marah, akhirnya ditikam kasihan. Ini sangat luar biasa, zolim betul. Permasalahan gas-gas mobil ya, kalau gas-gasnya pengereng-ngereng, ugal-ugalan itu memang tidak bagus. Tapi kalau misalnya mogok mobilnya gasnya, nape muni tas sumba agak neserah kalau mogok mobil, karburator naga injeksinya bermasalah baru bunyi, kan di gas-gas memang. Jadi perkara-perkara seperti ini tidak boleh membuat kita gampang untuk berselisih, jemaah sekalian. Makanya nasihat buat kita semua adalah mari kita kuatkan ukhuwah Islami kita, mari kita bersatu. Bersatu itu lebih baik daripada bercerai-berai. Mari kita memperbanyak teman, jangan memperbanyak musuh. Apalagi orang-orang beriman. Orang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman adalah bersaudara. Yang persaudaranya itu berlanjut sampai di surga. Orang yang bersaudara di dunia karena Allah akan dipersaudarakan sampai di akhirat. Dia akan masuk surga. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Disebutkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi ilmu itu akan mengangkat derajat kita. Meskipun mungkin kita tidak punya jabatan, tidak punya harta yang banyak, tapi kalau kita punya ilmu,
insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, bagian yang ketiga adalah hati. Apa itu hati? Bahasa Ugina hati, ya hati, atita. Apa kebutuhan hati? Kalau tadi badan kita butuh dengan olahraga, butuh dengan makanan, akal kita butuh dengan ilmu, maka hati kita butuh dengan santapannya adalah ibadah, amalan soleh, sholat, puasa, sedekah, berbuat baik kepada sesama manusia. Itu adalah makanan, nutrisi bagi hati-hati kita. Nah, ini jangan kita lupakan. Jadi hati itu adalah unsur yang penting dalam tubuh kita. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita lalaikan. Bahkan disebutkan di dalam hadis, hati adalah unsur yang kalau dia rusak, hati kita bermasalah, maka itu akan berimplikasi, itu akan berpengaruh kepada bagian tubuh kita yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada satu gumpalan. Mudghah itu adalah gumpalan daging. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluha saluhal jasadu kullu. Kalau gumpalan daging itu baik, bersih, sehat, maka sehat semua tubuh kita, bagian yang lain. Tapi kalau misalnya gumpalan daging itu bermasalah, busuk, buruk, jelek, maka akan berpengaruh kepada bagian tubuh kita yang lain. Makanya perbaiki hati kita, ya. Perbaiki hati kita, karena hati ini jarang orang selamat, ya. Namanya penyakit hati itu adalah sesuatu hal yang termasuk sangat susah. Ada orang yang bisa menjaga kesehatan tubuhnya, bisa menjaga akalnya, tapi tidak bisa menjaga hatinya. Nah, terutama kita orang-orang beriman, salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya adalah misalnya riya. Penyakit riya. Apa itu riya? Bukan nama orang, tapi dia adalah berasal dari kata ro'a, artinya dilihat, melihat. Ya, orang yang beriman, orang yang sudah rajin beramal soleh, penyakitnya adalah ingin dilihat. Ya, maka hilangkan penyakit hati itu, berusahalah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di Baker Subuhan ini, hadir di Baker Subuhan, tidak ada yang kita harapkan selain daripada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di Baker Subuhan ini semata-mata untuk mendakwai diri kita sendiri. Selalu kita sebutkan, Baker Subuhan adalah wadah bagi kita untuk mendakwai diri kita sendiri dan mendakwai orang lain. Yang paling utama dulu adalah diri kita, karena kita ini yang paling lemah. Ya, sebelum kita mendakwai orang, yang paling kita butuhkan untuk didakwai adalah diri kita sendiri. Maka Baker Subuhan hadir. Kita hadir di sini supaya kita bersemangat. Ya. Kemudian juga ujub itu adalah puji alih, merasa bangga dengan amalan. Jangan sampai kita merasa sudah rajin nuntut ilmu, sudah hafal Quran, kemudian merasa berbangga diri, merasa cukup diri, meremehkan orang lain. Nah, ini penyakit yang berbahaya bagi seorang penuntut ilmu, meremehkan orang lain, merasa tidak butuh dengan orang lain, sudah merasa kuat dengan dirinya sendiri. Maka ketika kita berjamaah seperti ini, manfaatnya adalah itu akan menjadikan kita lebih kuat, lebih bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, terkhusus bagi Subuhan yang semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga hati kita, mari kita sehatkan hati kita dengan banyak beramal soleh, banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Begitu juga waktu yang bersamaan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu di bulan Muharram ini, salah satu bulan yang dimuliakan dalam agama kita, bulan Muharram telah disebutkan adalah merupakan salah satu di antara bulan haram. Ya. Bulan haram itu adalah bulan yang mulia, di mana kita diperintahkan untuk menjalankan atau mengerjakan amalan-amalan soleh. Begitu juga sebaliknya dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, kata para ulama, kenapa dikatakan bulan haram? Karena larangan untuk melakukan perbuatan haram itu lebih berat, lebih ditekankan bagi kita untuk menghindari perbuatan dosa di bulan haram dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka berusahalah kita, jamaah sekalian,
bagaimana kita untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Nah, termasuk di antara amalan sunnah di bulan Muharram adalah apa itu? Agayaro, ya, somu, yaumu, iya, berpuasa pada hari Asyura. Apa itu hari Asyura? Hari tanggal 10 Muharram. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa pada 10 Asyura? 10 Muharram, hari Asyura? Ada yang tahu? Hah? Di rumah, kenapa? Apa rahasianya? Hah? Menyelisih orang kafir, ya. Betul. Maksudnya belum terlalu betul. Masih ada jawaban. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa pada 10 Muharram? Yang paling betul adalah dia adalah merupakan perintah agama, sunnah kan? Yang jelas begitu. Yang kedua adalah alasannya, itu sejarahnya puasa 10 Muharram, itu terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Para sahabat mendapati orang Yahudi itu berpuasa pada 10 Muharram. Melaporlah para sahabat, ya Rasulullah, itu orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Katanya karena untuk mengenang kisah Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah SWT dari kejaran tentara Firaun. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kita lebih berhak, kalian lebih berhak kepada Nabi Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan ya kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada 10 Muharram. Kemudian para sahabat kemudian mengatakan, tapi mereka juga berpuasa. Apakah berarti itu sama? Kita sama dengan mereka? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kalau begitu tahun depan insya Allah kita akan melaksanakan puasa 9 Muharram. Namanya puasa Tasu'a. Jadi merupakan ketetapan sunnah adalah yang paling utama adalah berpuasa pada 10 Muharram. Tetapi untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, yaitu kita tambahkan dengan puasa pada 9 Muharram. Makanya para ulama memberikan tingkatan puasa yang paling utama itu tingkatan puasa Asyura itu adalah 9, 10, 11. Ya, kalau tidak bisa 9, 10, kalau tidak bisa lagi 10, 11, dan yang paling rendah adalah 10 saja. Ya. Jadi yang paling rendah itu yang 10. Yang paling bagus itu adalah 9, 10, 11, atau ada yang mengatakan 9, 10 saja. Tapi yang kalau misalnya tidak bisa, maka jangan sekali-kali kita jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa 10 Muharram. Apa keutamanya? Keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tentang puasa Asyura, Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu. Ya. Itu oleh karena itu jamaah sekalian, terus kita di Bakar Subuhan, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa berpuasa pada 10 Muharram atau 9, 10 Muharram. Mudah-mudahan nanti ada buka puasa bersamanya. Kalau tahun-tahun lalu itu biasanya ada buka bersamanya, ya. Dan ini jemaah sekalian adalah usaha kita untuk senantiasa bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam melaksanakan kewajiban kita, bisa mengisi hari-hari kita dengan bernilai ibadah, ya. Mari kita isi aktivitas dunia kita bisa bernilai ibadah. Makan-makan kita, kumpul-kumpul kita, olahraga kita, usahakan di baliknya itu bisa bernilai ibadah. Karena sejatinya semua aktivitas mubah kita, aktivitas dunia kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah itu membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah sayang kepada kita, dan kemudian dengan kasih sayang itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita diberi kesembuhan, aktivitas kita bisa terus bernilai ibadah, terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti apa yang kita selalu teriakan slogan kita, born to ride,
right to jannah. Takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.